Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas pertolongan Allah pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Semoga pertemuan kita pada hari ini oleh Allah diberi manfaat dan barokah. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan pertama kemarin kita uraikan tentang apa alasannya para penasihat, para penceramah, para penyampai pengajian sebelum menyampaikan materi mereka selalu mengucapkan salam, mereka membaca hamdalah, mereka membaca tasahud, dan mereka membaca sholawat. Dan pada pertemuan kedua sudah kita uraikan tentang salam. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini saya akan menguraikan tentang alhamdulillah atau ucapan alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Para saudara-saudara sekalian, sudah kita ketahui bersama bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini semuanya hanyalah milik Allah semata. Termasuk diri kita ini adalah milik Allah, termasuk anggota badan kita juga milik Allah. Adanya Allah menciptakan semua ini harus kita pahami bahwa semua ini disediakan oleh Allah untuk kita agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah agar mereka beribadah kepadaku Allah. Jadi sarana dan prasarana yang telah disediakan Allah ini pada dasarnya Allah disiapkan untuk kelancaran ibadah kepada Allah. Jika seseorang menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Allah ini untuk ibadah kepada Allah, perbuatan itu namanya bersyukur. Adapun jika sarana dan prasarana ini oleh manusia digunakan untuk hal lain, bahkan untuk maksiat, maka perbuatan mereka yang seperti ini disebut kufur, mengkufuri nikmat. Maka dari itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah menggunakan apa saja yang disediakan oleh Allah di dunia ini untuk kelancaran beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni adkurkum. Wahai para manusia, ingatlah kamu sekalian kepada aku Allah dengan cara taat kepadaku. Jika kamu mau taat kepadaku, adkurkum, nanti aku Allah akan mengingat kepadamu pula di hari kiamat dengan cara menyelamatkan orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, yang mau taat kepada Allah, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Waskuruli, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku Allah. Wahai manusia, kamu sekalian bersyukurlah kepadaku dengan cara menggunakan apa saja yang telah aku limpahkan nikmatku kepadamu untuk beribadah kepadaku. Wala takuruni, dan janganlah kamu sekalian kufur kepadaku Allah dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan Allah untuk maksiat kepada Allah. Jadi menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan Allah di dunia ini untuk ibadah kepada Allah namanya bersyukur bil hal, bersyukur dengan perbuatan. Adapun bersyukur itu ada dua macam, yaitu bersyukur dengan perbuatan dan bersyukur dengan lisan.
Adapun cara bersyukur dengan lisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kalimat seperti itu kelihatannya sepele, itu adalah kalimat yang luar biasa jika kita memahami maknanya. Karena ucapan alhamdulillah itu adalah puncaknya dari rasa syukur kepada Allah. Seseorang itu kalau bersyukur kepada Allah, puncaknya ya, adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih begini bunyinya. Alhamdu, adapun memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, iku ra'su syukri, puncaknya rasa syukur kepada Allah. Jadi puncaknya bersyukur kepada Allah itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan maksud kita menyadari bahwa semua ini yang berbuat adalah Allah pada hakikatnya. Kita itu oleh Allah sebagai objeknya. Sebagai objeknya. Subjeknya adalah Allah sendiri. Ibaratnya kita ini adalah wayang kulit, Allah ada dalangnya. Yang namanya wayang kulit itu kalau tidak digerakkan oleh dalang, wayangnya tidak akan bergerak meskipun dia dapuannya sebagai raksasa misalnya. Jika kalau tidak digerakkan meskipun kelihatan begitu gagah, tidak akan bisa bergerak. Nah, gitu. Maksudnya begitu. Demikian juga kita hidup di dunia ini kalau tidak digerakkan oleh Allah tidak bisa bergerak. Kalau tidak diilhami oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, kita tidak bisa beribadah. Nah, makanya Nabi bersabda, alhamdulillah syukri. Masakara, tidak bersyukur Allah pada Allah, sapa abdun seorang hamba layah matuhu, yang tidak memuji siapa hamba pada Allah. Kalau ada hamba yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, maka hamba itu tidak bersyukur kalau dia belum mengucapkan pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi meskipun kita bisa menghadiri majelis taklim seperti ini, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa membaca Quran, kita di dalam hati harus ada keyakinan, semacam keyakinan atau kesadaran bahwa yang kita lakukan ini adalah semuanya kehendak Allah, bukan kehendak kita, adalah kehendak Allah semata. Karena pada dasarnya kehidupan di dunia ini sudah dikodar oleh Allah, baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang jelek. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih bunyinya begini. Inna fi ba'di ma anjalallahu fil kutub, sesungguhnya sebagian dari apa-apa yang Allah turunkan di dalam beberapa wahyunya, Allah berfirman yang bunyinya begini. Ini sesungguhnya aku, ana, ya diriku ini, iku Allahu Allah. La ilaha, sama sekali tidak ada yang diibadahi, illa ana, kecuali aku Allah. Qadar itu telah mengodar siapa aku Allah, al khaira, pada qadar yang baik, wasyara, dan pada qadar yang jelek. Ketahuilah bahwasanya aku Allah telah mengodar pada qadar yang baik dan qadar yang jelek. Jadi kalau di dunia itu ada kebaikan, ada orang yang baik atau ada orang yang jelek, maka semua itu adalah kehendak Allah, qadarnya Allah. Fatuba, maka sangat beruntung, liman, bagi orang, qadar itu yang telah mengodar siapa aku Allah, fiyadihi, di dalam dirinya, al khaira, pada qadar yang baik, wa yasartuhu, dan telah memudahkan siapa aku Allah pada qadar yang baik itu lahu, untuk dirinya. Sangat beruntunglah jika ada orang yang ketika di dunia telah ditetapkan Allah menjadi orang yang baik, dan kebaikan itu dimudahkan datang kepadanya. Jadi orang baik itu
merupakan ketentuan Allah, bukan ketentuan orang tersebut. Jadi wawailun, dan kerugian yang sangat besar, liman, bagi orang, qadartu, yang telah mengudar siapa aku Allah, fiyadi, di dalam dirinya, asaro, pada qadar yang jelek, wa yasartuhu, dan telah memudahkan siapa aku Allah pada qadar yang jelek itu, lahu, untuknya. Jadi sungguh sangat rugi bagi orang yang ketika kehidupan di dunia ini menjadi orang yang jelek. Karena apa? Karena nikmatnya cuma sedikit, nanti di akhirat akan sengsara yang lama sekali atas perbuatannya. Maka dari itu, kalau kita menyadari bahwa semuanya itu sudah diqadar oleh Allah, meskipun kita telah menjadi orang yang baik, tidak akan menjadi takabur, tidak sombong, ya. Karena apa? Kebaikan kita itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Demikian juga jika kita mencita-citakan sesuatu hal dan cita-cita itu tidak kesampaian, kita nggak terlalu susah. Karena apa? Memang kita itu tidak bisa apa-apa sebenarnya. Yang Maha Kuasa itu adalah Allah. Adanya Allah mengabari kita bahwasanya semuanya itu sudah diqadar Allah, tujuannya yaitu agar kita jika mendapat nikmat tidak sombong, jika nikmat itu tidak mengenai kita, kita tidak putus asa. Sebagaimana telah difirmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak akan menimpa satu musibah pun di dalam bumi dan di dalam diri kamu sekalian, kecuali musibah itu sudah ditulis di dalam sebuah kitab qadar sebelum terjadinya musibah. Inna dalika, sesungguhnya yang demikian itu, menulis qadar sebelum terjadinya qadar, Allahi, bagi Allah, iku yasirun, adalah sangat mudah. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, sebetulnya musibah itu sudah ditulis Allah sebelum kita lahir ke dunia. Demikian juga ketika kita mendapat nikmat, maka nikmat itu sudah ditulis sebelum kita lahir ke dunia. Tujuannya apa? Kita dikabari yang demikian itu, likaila taksau, agar kamu sekalian tidak berputus asa, alama fatakum, atas apa-apa yang luput dari kamu sekalian. Pertama, agar kamu tidak putus asa jika menyita-nyitakan sesuatu tapi tidak kesampaian. Wala tafrohu, dan agar tidak sombong kamu sekalian, bima, dengan apa-apa, atakum, yang telah datang apa-apa pada kamu sekalian. Jadi kalau cita-cita tidak kesampaian atau mendapat musibah, tidak putus asa. Jika mendapat nikmat, tidak sombong, tidak merasa bahwa itu adalah usaha dari dia. Dia sadar bahwa itu adalah pemberian Allah semata. Gitu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, iku la yuhibbu, tidak akan senang siapa Allah, kula mukhtalin, pada tiap-tiap orang yang sombong, fakhurin, lagi membanggakan diri. Maka dari itu, oleh para pendahulu kita dulu, kita sebagai orang Jawa sudah dinasihati, awakmu ki dadi menungso aja rumangsa iso, tapi iso rumangsa. Maksudnya, kamu hidup di dunia ini meskipun kamu mahir segala sesuatu, jangan merasa kamu itu orang yang mahir. Tapi ketahuilah bahwasanya kamu harus menyadari kemahiranmu itu adalah pemberian dari Allah semata. Jadi hakikatnya begitu. Insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan, dan semoga pertemuan kita pada hari ini selalu diberi manfaat dan barokah oleh Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa atana ala rasulika wa la tuhsina yaumul qiyamah innaka la tuflihul mi'ad. Allahumma hdina wahdi haula'il Indonesiin wa man ma'ahum lil iman wal islam wal jamaah wan nasiah wal akhlaqil hasanah wal amali sholihah walif bainahum fi tilkal hidayah farzuqhum wa barik lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.